الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama mentelaah, memahami materi tafsir Al-Quran. Sertakan harapan kepada Allah dengan menata niatan. Semoga lewat telaah malam hari ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik, hidayahnya, bimbingan, serta pemahamannya. Untuk itu marilah kita buka telaah malam hari ini dengan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, sebelumnya dibahas ya, tidak boleh kita merasa aman ya, sedangkan jalan hidup yang kita pakai itu bukan meniti jalan Islam dengan tujuan masa depan akhirat, di mana itu masa depan kita. Di sana ada satu-satunya standar hukum, standar undang-undang, standar hitung, dan standar timbang yang dipakai oleh Allah, yaitu Al-Islam ya. Jadi standar undang-undang di dunia ini Islam. Nanti sistem pembalasannya itu ya pakai sistem Islam, sehingga baik itu harus benar, seperti halnya buruk itu harus memang benar-benar buruk ketika sandaran rujukannya kepada perintah maupun larangan Allah. Nah, sehingga banyak pertanyaan sebelumnya, am amintum man fis sama, ataukah kalian merasa aman man fis sama terhadap yang di langit. Nah, bisa bermakna apakah kau merasa aman dari Allah yang di langit itu? Untuk apa? Ayyursila alaikum hasiba, mengirim kepada kalian hasiba, angin yang mengandung batu ya. Hadirin rahimakumullah, bisa bermakna penduduk langit pun tidak merasa aman para malaikat, padahal malaikat itu ahli taat, ahlul ibadah, tanpa disetting bisa maksiat, itu saja tidak merasa aman itu. Apakah layak ketika kita yang di bumi ini merasa aman ya. Sehingga pengaman itu sudah diturunkan, yaitu ajaran Islam, yaitu kepatuhan kepada standar ketaatan penghambaan kepada Allah. Maka saat kita nyimpang dari standar kepatuhan ya, standar pengaman itu, jangan merasa aman gitu. Nah, makanya ibadahnya para malaikat itu apa? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Sedangkan kami ini senantiasa memuji Engkau, wa nuqaddisulak, dan mensucikan Engkau ya, dari apa? Butuh kepada pujian makhluk. Jadi para malaikat itu taktis, ibadahnya sudah taktis, taat tanpa merasa memberikan sebuah penghormatan kepada Allah. Nah, perasaan ini supaya apa? Tertanam di dalam diri kita. Saat kita taat, jangan pernah
terbersit di dalam angan-angan kita ini bahwa Allah itu haknya kita beri dengan sempurna, tidak ada. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka tidak mampu memberikan kadar ya, yang itu hak Allah dengan sebenar-benarnya, ya, hak yang sebenarnya. Sehingga apa? Ibadahnya itu merasa ya, mendapatkan pengaman dengan ibadah itu. Dan ini kalau tertanam namanya apa? Takwa. Ya. Jadi ibadah yang kita jalani ini itu membentuk sebuah apa? Penjagaan. Penjagaan dari mana? Ya, kesombongan saat merasa dengan ibadah itu memberikan sempurna hak Allah. Itu taktis namanya. Nah, itu ya. Nah, itu sudah kita bahas sebelumnya. Bukti alamnya apa? Ya, awalam yaro ila thair. Tidakkah kau analisa melihat ke makhluk yang namanya burung, fauqahum, di atas mereka, sofat, yang mengembangkan sayap, ya, wayaqbid, dan menutupnya, jadi mengepakkan gini. Itu ya. Ini kan upaya ini. Apakah upaya seekor burung itu keluar dari undang-undang Allah? Kita kan disuruh berupaya, tapi standar upaya itu harus menggunakan yang diinformasikan. Sama dengan mengembangkan sayap dan mengepakkan maupun menarik kembali, itu kan usaha makhluk, ya. Apakah usaha kita itu lepas dari standar hukum? Enggak, ya. Itu artinya apa? Kamu berupaya lewat standar hukum yang diinformasikan. Kamu memilih dengan standar pilih yang sudah dipilihkan. Nah, itu ya. Apa pilihannya? Ya hukum. Raihlah sukses lewat menjalani perintah, menjauhi larangannya. Jangan meraih keselamatan lewat apa? Ya, menjalani larangan. Padahal larangan itu pilihan. Supaya apa? Kamu jangan celaka loh ya. Saya pilihkan informasi bahaya, maksudnya gitu ya. Jadi kalau seekor burung atau memenuhi syarat syariat, tapi alaminya sunnatullah. Nah, kita kan tidak bisa hanya berdasarkan sunnatullah, tapi ada sunnah syariat. Kebutuhan biologis kita itu kan ada pada burung. Burung itu juga seneng lawan jenisnya. Burung itu punya regenerasi, bertelur. Itu ya. Burung itu keluar sarangnya mencari makanan untuk, jadi induk burung itu keluar, ya, untuk kembali ke sarang untuk apa? Memberikan makan anaknya, malah ngenggermi itu ya. Ya, masya Allah. Itu kan sunnatullah. Tapi kita dikasih sunnah, tata cara rutin, yaitu syariat itu tadi. Kebutuhan kita kan sama dengan yang ada pada burung saat mengepakkan maupun menengkelupkan kembali sayapnya, itu sama dengan kita. Makanya Rasulullah itu menggunakan contoh burung. Lau tawakkaltum katawakkulihi. Kalau kamu bertawakal, berserah diri, itu ya, katawakkulihi, dengan sebenar-benarnya berserah diri kepada Allah, la ruziktum, benar-benar pasti kau akan dikasih rezeki, ya. Kama turzakut tuyur, seperti hanya Allah memberikan rezeki ke burung-burung itu. Apa itu? Ya, berangkat beranjak pagi hari, ya, ya, kemudian apa? Kembali dalam bentuk temboloknya yang penuh makanan. Padahal burung mengkonsumsi sama dengan yang dikonsumsi orang, jenis biji-bijian, jenis ikan, itu ya. Tapi kan dia tidak bercocok tanam, itu ya. Nah, kita dikasih akal untuk apa? Memilih pilihan yang Allah pilihkan. Pilihan apa itu? Pilihan hukum.
ini halal. Sehingga disebutkan ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Manusia, konsumsilah segala yang ya kami resmikan di bumi ini. Status hukumnya dulu halalan, tapi burung kan tidak dikasih status hukum. Lapar ya ada, itu aja yang ada, karena tidak ada tuntutan pilihan syariat. Apa tuntutannya? Ya lapar, itu saja kan. Loh, jangan lapar yang menggerakkan kita untuk mencari makan. Mengatasi problema lapar itu ada penyelesaian hukumnya. Itu bedanya ibadahnya manusia itu. Nah, hadirin rahimakumullah, ya la ruziktum kama turzakut tuyur. Pasti kamu akan diberi rezeki seperti halnya burung. Ya, tabdu bitonan wataru tabtu khimasan wataruhu bitonan. Beranjak pagi hari dalam bentuk temboloknya kosong, kembali sore hari penuh dengan makanan. Tapi kita kan tidak cukup makan. Ada standar hukum supaya apa? Kamu tidak dikuasai naluriya lapar. Ya, sehingga bukan lapar yang menggerakkan kita, tapi yang menggerakkan kita mengatasi problema lapar ada hukum. Tidak boleh mencuri. Thayyibah, konsumsilah, status hukumnya dulu halalan thayyibah. Nah, makanan-makanan, bahan-bahan sandang, bahan-bahan papan, bahan-bahan bangunan, bahan-bahan papan kita thayyibah, yang berdampak kebaikan untuk fisik kita. Nah, itu ya. Jadi halal haram itu ya, itu untuk jiwa, ya thayyibah itu untuk fisik. Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Itu sudah kita bahas sebelumnya. Nah, sekarang amman hadzal ladzi huwa jundul lakum. Atau siapakah hadzal ladzi, yang ini huwa jundun lakum, dia adalah tentara bagi kalian. Ayo, apa yang kau andalkan? Kalau seekor burung mengepakkan, mengembangkan dan menarik kembali sayapnya itu berlaku undang-undang Allah. Cuma bedanya sunnatullah, di sini ada sunnah syariat, kebiasaan syariat. Apa yang kau andalkan selain Allah dengan perlindungan hukum itu? Tidak ada yang mampu memberikan perlindungan hukum yang hukumnya itu mengamankan, larangannya itu memberikan jaminan ayem gitu. Ada larangan Allah ya. Itu ya. Tanpa ditegakkan itu ya. Coba kalau tidak percaya itu lakukan larangannya. Rombongan ya boleh, sendiri-sendiri ya boleh. Dampak psikisnya rasakan, nanti sumpah kamu. Kenapa? Kamu memilih selamat lewat larangan yang kamu jalani. Itu ya. Nah, jadi Islam itu ilmiah, alamiah. Artinya ilmiah itu bisa diterangkan. Ya. Makanya orang kafir itu kan tidak menggunakan akal untuk menganalisa, menerima, tapi menggunakan akal untuk menganalisa, menolak. Makanya ngakali. Menggunakan akal untuk menerima itu ibadah. Itu ya, tapi menggunakan akal untuk menolak dengan membangun penolakan-penolakan, lalu menghadirkan standar hukum sendiri, itu artinya apa? Itu pasti ngakali, ngarang-ngarang. Dan dia akan berupaya menutup kebohongan dengan kebohongan berikutnya. Larangannya itu tidak ada jaminan mengamankan batin. Seperti halnya perintah tidak ada jaminan mengamankan batin. Lu kok bisa? Iya. Dia membuat standarisasi berbuat tidak berbuat itu untuk hanya jangka pendek ini saja. Kalau untuk tujuan jangka pendek pasti berubah-ubah. Iya dia. Lu dulu kan dilarang, kenapa? Oh iya, dulu dilarang gini. Ternyata dievaluasi, review ulang, ya. Dulu yang dilarang diperintah. Kenapa? Ternyata yang dilarang itu ya tidak membahayakan, maka diperintah. Itu ya. Nah, sebab di dunia ini
itu diwarnai gagal berhasil, gagal berhasil, gagal berhasil, gitu saja. Lu kalau undang-undang itu diciptakan untuk menanggulangi tidak gagal, bagaimana nanti ada berhasil? Masa berpihak kepada berhasil ini? Kan ada pengalaman itu ya. Padahal kita ini tidak demikian. Ya, kurikulum kehidupan kita ini kan, makanya ada nabi namanya Yahya. Yahya itu namanya yang hidup, yang hidup. Itu ya. Assalamu yauma wulida, selamat saat dilahirkan, wa yauma yamutu, selamat saat dimatikan. Itu ya. Wa yauma yub'atsu hayya, wa yauma yub'atsu hayya, selamat saat dibangkitkan di hari kiamat nanti. Selamat itu. Itu ya. Nah, maka kita harus menggunakan sebuah standar pilihan yang tetap, bahwa informasi bahaya itu memang bahaya jangka pendek dunia, jangka menengah alam barzah, jangka panjangnya akhirat. Kita butuh standar perintah yang dengan perintah itu mengamankan dunia, kubur, akhirat. Itu ya. Lu kalau tidak mau ya terserah. Ya, sebab nabi-nabi itu sudah menyampaikan dengan begitu gamblangnya. Itu ya, kembali kepada ini. Apakah yang memiliki undang-undang semacam itu, ya? Adakah prajurit yang kau miliki yang surukum min dunir rahman, yang bisa menolong dari berbagai macam kemelut kehidupan kamu, min dunir rahman, selain yang maha kasih itu? Tidak ada. Dikasih perintah itu dalam rangka menyelamatkan, seperti halnya dikasih larangan itu menyelamatkan. Itu ya. Nah, hadirin rahimakumullah, adakah selain Rahman yang mampu mengamankan kehidupan kita? Nah, makanya kita kan dikurung oleh sebuah kesadaran ya. Kita punya kesadaran itu. Kalau manusia itu memiliki dirinya dan berkuasa penuh atas dirinya, jangankan kematian, manusia itu ingin hidup terus. Jangankan mati, sakit saja tidak mau manusia itu. Jangankan sakit, payah saja tidak mau. Itu menunjukkan apa? Ini kan kesadaran mengurung saya, mengurung kita semuanya. Itu ya. Bahwa kita ini punya pemilik yang merencanakan adanya kita. Setelah merencanakan adanya kita, tidak dibiarkan. Itu ya. Akhasiban nas ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira diciptakan begitu saja? Tidak dilarang, tidak diperintah. Oh, jangan itu. Itu ya, Allah mengadakan yang ada ini tanpa urun rembuk dari yang diadakan. Nah, itu kan kesadaran itu kan. Hadirin rahimakumullah. Yang teratur itu tidak mungkin mengatur dirinya sendiri. Ada seorang profesor ateis, bahkan disebut nyamuk dalam Al-Quran itu ya. Nyamuk itu meletakkan telurnya itu begitu rapi. Setelah selesai meletakkan telurnya begitu rapi, dia mati. Pernahkah nyamuk ini menularkan pengetahuan itu kepada telur yang belum netes? Ya tidak mungkin. Maka dipaksa loh, kalau seekor nyamuk saja ada sebuah kerapian di dalam regenerasinya, masa manusia ya lebih rendah dari nyamuk? Enggak. Makanya disebutkan innallaha la yastahyi ayyadriba mathalam ma ba'udu. Allah tidak malu menampilkan sampel nyamuk sebagai studi banding. Ini ya. Fa ammal ladzina amanu fayalamuna annal haqqu mir rabbihim. Orang-orang yang menaruh percaya bahwa sesuatu yang teratur itu bukan mengatur dirinya sendiri, tapi ada pengatur yang ilmunya itu tidak mampu dijangkau oleh siapapun. Iya. Annaul haqqu mir rabbihim, bahwa sampel nyamuk untuk sebagai pembanding atas diri manusia itu benar dari Allah itu. Itu ya. Jadi peluangnya sama. Dikasih sampel pembanding, bandingkan kamu dengan nyamuk. Ada undang-undang yang dilewati kehidupan nyamuk, keteraturan ini, regenerasi ini. Wa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang yang mengkufuri informasi ilmu ini, wa yaquluna madza aradallahu bihadza masalah.
Dia berkomentar saja, bukan dengan reaksi ilmu, tapi komentar. Buat apa sih Allah membuat sampel pembanding dengan nyamuk ini? Maksud saya disuruh berstudi banding kepada nyamuk ya? Itu baru nyamuk, belum diri makhluk-makhluk yang besar-besar itu. Itu ya. Kenapa kok nyamuk? Nyamuk itu rezekinya paling sulit di bawah kulit manusia, kulit binatang barang itu. Tapi pernah sesulit rezeki nyamuk itu nyamuk musnah. Padahal nyamuk itu ada sebelum manusia ada. Binatang-binatang purba yang besar itu mati. Itu ya. Nyamuk itu rezekinya paling sulit di bawah kulit manusia deh. Itu tidak musnah. Loh, kita dikasih akal itu loh. Dibuka lebar-lebar dunia untuk kamu ya manusia. Kok takut mati lalu melanggar Allah itu gimana? Masya Allah. Tidak ada kitab yang mengajak kita ya membandingkan makhluk-makhluk supaya kita patuh kepada Allah Subhanahu wa taala seperti Al-Qur'an ini. Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Adakah prajurit yang mampu menolong kamu selain Allah? Ya, yang mampu mengamankan kamu undang-undangnya, yang mampu mengamankan kamu sistem pengamannya. Cari selain Allah, cari. Tidak ada. Itu ya, hadirin rahimakumullah, nyamuk ini. Nyamuk yang terinfeksi itu bisa membunuh orang. Ayo umpamanya ya. Di Surabaya dikasih pandemi nyamuk 1 tahun ya. Sehari berapa mati? Habis, udah sampai 1 tahun mati. Habis penduduk Surabaya. Itu ya, itu baru tentaranya Allah nyamuk ya. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Tidak tahu persis jumlah prajurit Allah itu kecuali Allah sendiri. Ada perubahan karakter sel di dalam diri kita ini. Sel darahnya berubah. Bisa lemes kita ini, harus cuci darah ya. Masya Allah. Ada sel darah yang mengkonsumsi yang lainnya, sel darah yang lainnya. Lu bisa saja perubahan karakter itu terjadi. Apakah itu bisa ditolak oleh manusia? Toh datang pergi tanpa bisa dihalangi, tanpa bisa dicegah. Bahaya-bahaya itu. Makanya Al-Quran itu mengajak ini loh, sistem pengaman ini Al-Quran. Inil kafirun, tidaklah orang-orang kafirun illa fi ghurur, kecuali hidup di dalam tipuan. Tertipu dia. Tertipu dengan apa? Senang tidak senangnya. Sehingga apa? Bebas hukum. Yang penting saya meraih senang, punya hasrat senang. Caranya itu terserah. Sehingga yang dikejar itu sebetulnya yang membahayakan. Yang dia lari menjauh malah menyelamatkan. Jadi kita ini tertipu oleh apa? Senang tidak senang kita. Tertipu dari mana? Dari undang-undang tadi. Manusia itu kan butuh pengatur lalu lintas suka tidak suka supaya tidak benturan kan. Diciptakan undang-undang itu supaya tidak benturan. Tapi realitanya tertipu. Lalu yang disenangi ya jadi perintah. Yang tidak disukai jadi larangan. Di sana pun ada kesenangan. Lu kok enak sendiri kamu bikin standar larangan, standar perintah. Saya juga punya kekuatan ingin mempraktekkan standar larangan perintah saya. Akhirnya terjadi perang. Perang itu kan apa deh? Itu benturan nilai, benturan rujukan tadi. Apakah baik buruknya itu benar? Itu ya. Apakah baik buruk itu benar? Meninggalkan perintah itu buruk, menjalani larangan itu buruk. Itu ya. Apakah burukannya benar? Kita butuh standar nilai menilai bahwa baik itu harus pasti ayem. Bagaimana ayemnya? Ketika saya tinggalkan itu buruk, kalau yang saya tinggalkan itu larangan Allah. Ketika saya tinggalkan itu buruk, kenapa? Perintah kok ditinggalkan? Itu harus perintah Allah. Sebab ini konsekuensinya itu mengayomi batin ini. Jadi di dunia ada pengayom hukum, fase akhirat, fase alam barzah, transisi membawa rasa aman. Nanti bangkit membawa rasa aman. Kenapa? Standar pilihannya itu pilihan Allah, bukan pilihan yang seneng,
Pilihan tidak senang dijauhi, tidak senang. Yang senang dijalani. Ya, ini standar pemahaman ini. Gunakan terus ini. Sederhana ya. Kalau memang sholat itu bikinan Rasulullah, tidak bertahan. Oh, itu sholat diajarkan mulai nabi-nabi dulu. Nabi Isa, wa usoni bis sholati wa zakati madum tuhaya. Aku berikan pesan penting selagi aku hidup, sholat dan zakat. Itu ya, berarti zakat itu urusan siapa? Di saat yang sama urusan pribadi. Tapi ketika menegakkan undang-undang itu urusan negara. Gampangannya membuktikan gampang. Apakah zakat itu apakah pajak itu menyelesaikan problema moneter manusia? Enggak kan? Jenis pajak bertambah, persentasenya bertambah, tapi utangnya kok tambah kayak loh. Itu. Loh, padahal devisa negara kan bukan zakat, bukan pajak saja. Itu ya. Berarti apa? Gagal pengelolaan keuangan bukan lewat sistem zakat. Sholat, pengendalian jiwa. Coba, pengendalian jiwa, pengendalian kejiwaan manusia bukan dengan lewat syariat Islam, pasti menciptakan ketegangan, menciptakan kekalutan jiwa. Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Makanya sholat zakat itu ajaran, bukan sekedar sebuah upacara ya, tapi itu cara yang harus difahamkan dan undang-undangnya harus ditegakkan. Itu pengaman ya. Jadi inil kafiruna illa fi hurur. Sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak lain kecuali fi hurur, hidup di dalam ya ketertipuan. Tertipu dari mana? Tertipu ya dengan senang tidak senangnya, lupa standar hukum yang Allah turunkan. Makanya hurur itu disebutkan di dalam Quran. Kalau hurur ya mataul hurur ya, kalau dunia itu wa mal hayatud dunya illa mataul hurur. Tidak ada kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang memperdaya. Pokoknya seneng-seneng, lupa cara. Ya. Tapi kalau Quran ghurur. Apa ghurur itu? Penipu. Itu ya, dikasih kesenangan, kepuasan sejenak, tapi penyesalannya begitu lama. Di mana penyesalan begitu lama? Akhirat nanti. Ya, kesenangan sejenak kan dunia. Itu ya. Sehingga menurut Al-Qur'an, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Ya, saking tertipu ya, hingga ada jeda, hingga itu kan ada jeda. Hatta itu hingga. Jaa ahadahumul maut. Kematian menghampiri mendatangi mereka. Apa? Qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku. Makanya kalau hati kita ini sudah lupa kebaikan Allah, lupa aturan Allah, ke kubur. Ya Allah, tidak ada penghuni kubur kecuali ingin kembali. Saya belum ya Allah. Supaya ingat, fa innaha tudzakkirul akhirah. Ziarah kubur itu mengikatkan masa depan kita. Itu bukan mati sudah selesai, itu fase transisi, makanya disebut barzakh. Jadi kematian yang datang itu pasti penyesalannya itu. Sehingga Rasulullah mengatakan apa? Ma minkum min ahadin illa walahu natam. Tidak seorang pun kecuali memiliki penyesalan. Lu bagaimana menyesal ya Rasulullah orang mukmin? Si mukmin mengatakan, kenapa saya tidak menambah bekal-bekal saya? Ya, ada yang berbekal tidak pakai pembekalan Islam, pokoknya berbekal. Ternyata di barzah ditolak semuanya bekalnya. Kenapa? Pembekalannya tidak pakai Islam. Itu ya. Sedangkan yang orang-orang kafir, kenapa saya tidak masuk Islam? Sehingga kebaikan saya dicatat oleh Allah SWT. Dalam surat Al-Hijr kan itu ya. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ya, seringkali orang kafir itu, kenapa saya dulu tidak muslim ya, dengan membawa standar pemahaman Islam, pembekalan Islam, bukan berbekal. Ini orang mau tenggelam dikasih emas 1 kilo, kayak pelampung sebenarnya. Itu ya. Padahal mati itu seperti orang tenggelam. Di alam barzah itu bekuduk seperti orang ini. Di laut itu kalau bernapas puduk.
Hadirin rahimakumullah, ini belum terjadi tapi pasti sebuah kepastian. La'alli a'malu sholihan fi ma taraktu. Apa penyesalannya? Agar aku mampu berbuat sesuai dengan pembekalannya. Ternyata bekal-bekal saya semuanya ditolak. Ya, yang berbekal saja ditolak karena tidak sesuai pembekalan. Apalagi yang tidak pernah berbekal sama sekali. Hadirin rahimakumullah. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqa. Atau siapakah hadzal ladzi yarzuqukum, ini yang memberikan rezeki kepada kamu, in amsaka rizqahu, saat Allah menahan rezekinya. Ada selain Allah. Kalau memang manusia kuasa atas dirinya, ya manusia tidak biasa hidup. Jadi kalau kita ini, ya operasional organ tubuh kita ini diberikan kepada kita, pengelolaannya tidak bisa bertahan hidup walau sejenak, itu tidak bisa. Ayo coba nafas kita bisa ditahan. Kalau memang kamu memiliki nafasmu, kamu bisa mengatur kembang kempisnya. Ayo coba tolak ini. Ngantuk bisa ditolak. Ya, padahal tiap hari kita mati loh ya. Detik mana kesadaran kita dilemahkan dan detik mana kesadaran kita dikembalikan, itu bukan kuasa kita. Bukankah kesadaran ini ada sebetulnya ini? Cuma kesadaran ini lemah. Kenapa? Tidak pernah dijak berkomunikasi dalam kehidupan kita. Ya, kalau sendiri menjelang tidur itu ya, Masya Allah, saya mati ya Allah. Siapa yang berkuasa mengembalikan ruh kita? Itu ya, Masya Allah. Apakah sebuah kehidupan itu bukan rezeki? Ya, siapa yang menahan kehidupan? Seperti hanya siapa yang mengembalikan kehidupan. Maka di dalam ajaran Islam, kamu hidup itu modal luar biasa. Kenapa hidup yang sejenak ini itu luar biasa, konsekuensi bahaya maupun selamatnya. Kalau ini bukan luar biasa hidup di dunia ini, tidak mungkin Allah mengeluarkan undang-undang khusus. Itu ya. Kalau manusia itu bisa selamat dengan akalnya tanpa dikasih panduan berakal, dan Allah menurunkan Quran ini. Jadi Allah tidak mempercayakan manusia bisa selamat dengan akalnya. Kurang pinter apa iblis itu? Ya, kurang pinter apa iblis? Lembaran kitab dunia sudah dibaca, tapi dia menolak Allah Subhanahu wa taala. Apakah iblis menolak Allah itu? Iblisnya, justru Allah yang menolak. Itu ya, sama dengan yang mengepakkan tadi loh ya. Usaha siapa ya? Kita lihat usaha burung. Itu ya, usaha burung. Hadirin rahimakumullah, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidak ada yang menjangkau kesadaran manusia terhadap pengetahuan Allah. Seolah-olah kamu hidup sendiri nih. Lu ada yang mengendalikan. Nah, makanya diturunkan pengendali syariat. Supaya apa? Kamu tidak ditipu oleh cara-cara yang bukan caranya Allah. Makanya setan itu ghurur. Ghurur itu menipu. Ya. Bahkan laju mereka terus menerus fi'utuwin dan kesombongan, wa nufur, dan lari dari kebenaran. Itu ya, hadirin rahimakumullah. Apakah Allah tidak tahu? Nah, itu kan kita gunakan kesadaran. Apakah Allah tidak tahu kalau Fir'aun nanti menolak? Apakah Allah tidak tahu kalau iblis nanti tidak mau patuh sujud? Tidak mungkin tidak tahu. Tapi pengetahuan yang diberitahukan oleh Allah kepada kita, pilihan sujud. Lah kalau tidak mau sujud, berarti kamu menolak kehendak hukum saya. Apa dasar penolakannya ini? Nah, itu yang kita telusuri. Ana khairu minhu, aku jauh lebih baik dari dia. Nah, itu ya, aku jauh lebih baik dari dia. Oh, Allah tidak mau. Itu ya, apa modalnya? Dia jauh lebih dulu dari Adam. Ya, dia beribadah lebih lama.
Sementara Adam belum punya prestasi ibadah, baru hadir baru, pendatang baru. Yang nomor 3 bahannya dinilai bahan dia iblis jauh lebih baik dari bahan Adam. Itu ya. Hadirin rahimakumullah, kesombongan ini yang Allah tidak mau. Dari sisi senioritas dia jauh lebih dulu. Dari sisi ibadah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Itu ya. Nah, kemudian yang nomor 3 bahannya jauh lebih baik dia daripada Adam. Itu ya. Sehingga wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Itu kan kata-kata. Nah, kata-kata dicek ambil Allah Subhanahu wa taala, dibongkar ambil Allah. Ayo patuh ndak ketika aku perintahkan sujud orang yang paling kau remehkan itu? Ndak sukses dia. Berarti apa? Hadirin rahimakumullah. Ini seharusnya ilmu yang kita gunakan. Ya, jangan sampai kita terpesona dengan peribadatan kita, sementara peribadatan kita itu kita mendapatkan anugerah pengaman dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibadah Nabi Adam pertama kali itu apa? Bukan sholat, bukan zakat. Apa ibadah pertama kali Nabi Adam? Kalau para malaikat termasuk di dalamnya, iblis belum disebut iblis. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. 3 corak ini. Ibadahnya Nabi Adam bukan itu, bukan memuji Allah. Apa ibadahnya Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu ya, itu harus masuk pada semua lini ketaatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, itu nanti bisa mengikis yang namanya kesombongan. Lalu diganti apa? Ketenangan jiwa, keteduhan jiwa. Dan itu surga di dunia ini. Itu ya. Nah, sehingga diusir dari surga. Kenapa? Kamu tidak berhak sombong di tempat yang bersih ini. Maka diusir ya. Nabi Adam dikotori dengan pelanggarannya, iblis dikotori dengan penentangannya. Kalau penentangannya berat sekali itu, kalau Nabi Adam melanggar, insya Allah Muslim itu melanggar. Muslim tidak pernah menentang Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim setelah bangun Ka'bah itu minta diterima, minta ditetapkan keislaman, keimanan dia dan generasinya sebagai sarana taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah Isa? Belum? Kita lanjutkan. Ya. Amma yamshi mukibban. Nah, pembandingkan. Apakah yamshi yang berjalan mukibban dengan tertelungkup ala wajhi atas mukanya, apa itu? Jadi berjalan dengan apa? Dengan wajah tersungkur ke tanah. Ya, perbandingan jauh kan itu ya. Orang muslim itu, orang mukmin itu berjalan tegak. Itu ya, kepalanya di atas, ada indrawi untuk menangkap informasi, mendengar informasi, melihat informasi, mengomentari informasi, lalu dicerna oleh akalnya ini. Tapi ingat, kamu punya atasan. Apa itu? Cara pandang, cara dengar, cara berkomentar. Lalu ada perut di sini, kamu punya kebutuhan biologis. Di bawah perut juga ada. Coba binatang itu, di mana? Kepalanya di depan, didorong oleh kepentingan perut, dan di bawah perutnya. Itu kan cukup. Allah mengatakan itu kan. Walladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am. Orang kafir itu makan dan bersenang-senang seperti binatang ternak. Di mana kepalanya? Didorong oleh dorongan kepentingan makan dan kebutuhan seksualnya. Masya Allah. Buruk enggak perumpamaan ini? Wah, ini ditohok oleh Allah Subhanahu wa taala kesadaran kita. Adakah orang-orang yang berjalan hidup dengan tersungkur ini ya? Ada jauh lebih dapat hidayah. Amma yamshi, atau yang berjalan sawiyan tegap ala siratin mustaqim, di atas pijakan Islam ini. Loh, kita kan punya jalan meniti itu ya.
Maka dikasih binatang-binatang ini. Ada serangkai. Serangkai yuyu itu, kepiting bareng. Itu berjalan miring apa maju itu? Itu ya. Berjalan miring. Jangan kita berjalan miring. Itu ya. Ada berjalan di atas perutnya. Itu ya, tidak ada kakinya. Itu kan contoh-contoh itu ya. Ada yang hidup kotor seperti babi. Itu sebetulnya alat sapa itu. Jadi Allah menyapa dengan informasi-informasi yang bisa dilihat. Itu tidak dikenai tuntutan hukum oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu sebuah kewajaran di dalam hidup. Tapi kita dipilih oleh Allah sebagai makhluk yang berjalan tegak. Itu ya, dari atas kepala kita ada informasi yang diturunkan. Anzalna ilaika, kami turunkan kepada engkau, bukan digali. Itu ya, Masya Allah. Makanya malaikat disuruh sujud kepada Nabiullah Adam. Kenapa? Adam dikasih informasi ilmu. Wa 'allama Adam al-asma. Allah mengajar ya beberapa nama. Allah punya Rahman. Adakah yang maha kasih melebihi Allah? Allah punya Razak. Adakah yang mampu memberi rezeki sepertinya Allah? Allah Halim maha penyantun. Adakah yang undang-undangnya santun melebihi undang-undangnya Allah? Diajarkan kepada Nabi Adam. Kullaha, semuanya. Jadi ibadah kita itu manifestasi mengenal nama-nama itu. Makanya ada Abdurrahman. Ketika apa? Dia mengenal Allah itu maha kasih. Maka seluruh tegak hidupnya itu di atas kasih. Maka dikasih undang-undang Allah itu bukan karena Allah perlu. Kita perlu kepada kasihnya Allah. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma aradahum. Kemudian malaikat coba informasikan ini, kamu tidak tahu manusia mampu mengembangkan semacam itu ya, malaikat ya yang diberitahu ya diberitahu itu saja sudah tahu, tapi manusia bisa mengembangkan pengetahuannya. Tidak ada pengetahuan yang paling pengetahuan kecuali pengetahuan yang mengarahkan kita untuk beribadah murni jadi hamba Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini. Itu ya. Larangannya itu Masya Allah, Allah itu sayang ya. Tanpa penelitian ditunjukkan bahaya. Dan ketika kita ditunjukkan bahaya lalu selamat dari bahaya, jaluk ganjaran itu siapa kita? Diselamatkan jaluk ganjaran. Itu ya. Ketika ditunjukkan perintah, Masya Allah, Allah itu sayang ya. Dikasih perintah untuk disayang. Ketika bisa menjalani perintah itu, jaluk ganjaran. Gimana kita ini? Itu ya. Makanya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu semua semesta bisa. Ya, malaikat bisa. Tapi malaikat tidak pernah ada istighfar. Astagfirullah. Enggak, malah malaikat mengistighfarkan manusia. Ayo, makhluk-makhluk mana punya istighfar? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala. Manusia bisa, malaikat bisa, tapi istighfar milik siapa? Milik manusia. Itu ibadah kita, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kalau ada di dalam batin kita, ketika kita beribadah kepada Allah, itu tetesan embun gitu. Dikasih kesejukan oleh Allah, Masya Allah. Hanya manusia yang kau ajari semacam ini. Itu ya. Sehingga Rasulullah SAW, la ukhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsi. Ya Allah, aku tidak mampu menghitung, menjumlah, mengkalkulasi pujian-pujian atas dirimu. Itu ya. Kalau Muhammad ini berhenti memuji, masih miliaran makhluk memuji engkau. Lalu apa pujian dari lesan Muhammad ini? Itu ya. Itu Rasulullah Muhammad SAW. Anta kama asnaita 'ala nafsika. Kenapa demikian? Yang layak memuji engkau hanya engkau sendiri ya Allah. Itu sayyidul istighfar kan itu ya. Wala taqilni ila nafsi. Jangan kau serahkan urusan keselamatan saya kepada saya. Saya tidak bisa menyelamatkan diri saya. Itu ya. Torfata ain, walaupun sekejap mata. Sekejap mata jangan kau serahkan urusan Muhammad kepada saya. Tidak bisa. Wala ila hadin wairika,
jangan pula kau serahkan kendali keselamatan saya kepada satupun di luar engkau. Yang bisa menyelamatkan saya hanya engkau. Itu Rasulullah loh ya. Itu ya. Jadi kalau batin Nabi itu dibedah ono ngulune. Itu ya. Nah, sholat bisa kita tiru dengan standar di dalam hadis, dalam fikih. Haji bisa kita tiru dalam standar fikih haji. Itu ya. Tapi standar di dalam diri Nabi tidak ada, sahabat saja tidak bisa menyamai. Tapi tidak boleh kita mengatakan Nabi tidak bisa dicontoh, jangan. Coba ayatnya mengatakan apa? Laqad kana lakum Rasulullah apa? Fi Rasulillah. Fi Rasulillah. Laqad kana, sungguh telah ada lakum buat kamu fi Rasulillah, di dalam diri Nabi. Maka butuh diselami terus dibedah itu. Itu ya. Rasulullah sendiri loh diperintah kok. Ya. Summa auhayna ilaika anit nabi millata Ibrahim hanifa. Kemudian kuwahyukan kepada engkau Muhammad supaya kamu mengikuti jejak beragamanya Ibrahim. Apa jejak agamanya Nabi Ibrahim ini? Inilah uhibbul afili. Aku tidak suka yang muncul tenggelam. Yang muncul tenggelam itu hanya makhluk yang konstan, tidak dipengaruhi ada tidak ada, dahulu atau menutup, tidak dipengaruhi oleh itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi agamanya Nabi Ibrahim itu apa? La uhibbul afilin. Aku tidak suka kalau tujuan agama saya ini selain Allah. Itu ya, selain Allah. Tidak suka Nabi Ibrahim. Itu ya, saya pikir itu sudah saya. Hadirin rahimakumullah, marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang kita telah diantarkan jadi hidayah yang membimbing perilaku lahir maupun batin kita. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansur man nasaraddin wakhzul man khadhalal mu'minin. Allahumma ansur man nasaraddin wahdzul man a'da ahdaddin. Allahumma ansur ikhwanana fi Falastin wa fi sairi buldanil muslimin. Allahumma unsur man nasaraddin wahdzul man a'da ahdaddin. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jama'atahum wa qallil adadahum. Allahumma nawasina wa nawasihim fahzimhum wansurna alaihim. Allahumma nawasina wa nawasihim fahzimhum wansurna alaihim. Allahumma nawasina wa nawasihim fahzimhum wansurna alaihim. Allahumma antasir lana intisaraka li ahbabika ala a'daika. Allahumma antasir lana intisaraka li ahbabika ala a'daika. Allahumma antasir lana intisaraka li ahbabika ala a'daika. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun 'alal mursalin alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.